Puji nama Tuhan. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti acara PA. Dan pada malam hari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap memberkati, dan kita juga tetap mempunyai roh yang menyala-nyala untuk tetap mempelajari, mendalami firman Tuhan. Kita tetap semangat ya. Mari kita buka di dalam Yesaya 38 ayat 3. Firman Tuhan saya kasih
pembahaman Alkitab malam hari, doa Hizkia. Doa Hizkia. Yesaya 38 ayat 3. Firman Tuhan katakan begini. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, Hizkia mengajar kepada kita sesuatu yang aneh, ya, sesuatu yang aneh daripada yang lain. Dan pada malam hari ini kita mau belajar membuka hati kita. Kenapa Hizkia berdoa seperti itu? Saudara, karena kita lihat biasanya orang yang berdoa, ya, berdoanya minta ampun, Tuhan berkati dan lain sebagainya. Tapi kita mau melihat sekarang apa sebabnya Hizkia kok berdoanya seperti ini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan Tuhan, tulus hati, dan bahwa aku sudah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hampir mirip dengan doanya Nehemia. Saya tidak tahu apa hubungan mungkin. Kok Nehemia juga mengalami seperti apa yang dilakukan Hizkia. Di dalam Nehemia 13 ayat 14 di sana dikatakan, "Ya Allahku, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan dari dalamnya." Saudara, Nehemia hampir sama, hampir mirip doanya dengan doa Hizkia. Kita lanjut ayat Nehemia 13 ayat 22b. "Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar." Saudara, kalau kita lihat doa-doa ini, kok lain, ya, beda. Saudara, rasanya seharusnya banyak orang, "Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya, ampuni saya." Seringkali kita dengar doa seperti itu. Tapi Hizkia tidak seperti itu. Kita akan mau melihat apa sebabnya Hizkia berdoa seperti itu. Ayat 1 dikatakan, "Datanglah Yesaya bin Amos. Beginilah firman Tuhan." Jadi Yesaya bin Amos itu datang kepada Hizkia. Dia katakan, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir." Datang-datang disuruh
sampaikanlah pesan terakhir. Dari mana? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan menyuruh Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada Hizkia. Pesan terakhir. Kepada siapa? Kepada keluargamu. Wah, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wah, saudara, kalau saudara mendapatkan pesan seperti itu bagaimana? Langsung, ya, langsung firman Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada Hizkia, sampaikan pada keluargamu pesan terakhir, karena engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Oh, saudara mungkin kagetnya, Hizkia juga kaget. Makanya dia berdoa, Tuhan, nah perhatikan, Tuhan, ingatlah. Ya. Hizkia datang kepada Tuhan, ingatlah Tuhan. Jangan sampai pesan terakhir itu benar-benar terjadi untuk disampaikan pada keluargaku, langsung mati, tidak sembuh lagi. Aduh, inilah. Makanya dia berkata, Tuhan, sangat mengherankan bukan? Pada waktu firman Tuhan melalui Nabi Yesaya disampaikan, seharusnya pada umumnya banyak orang berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Minta ampun supaya Tuhan mengampuni kita, supaya pesan terakhir jangan sampai terjadi. Saudara, disinilah yang menarik doa Raja Hizkia ini. Dia tidak pertama-tama minta ampun dan bertobat kepada Tuhan, tapi Raja Hizkia yang dengan doanya meminta Tuhan untuk mencatat kehidupannya, imannya yang sudah dia lakukan, mengingatkan kepada Tuhan tentang kesalehannya, apa yang telah dia kerjakan dalam hidup Raja Hizkia. Makanya tadi saya katakan, Hizkia tidak pertama-tama datang berdoa minta ampun kepada Tuhan, ya, tidak minta belas kasihan Tuhan, tapi bahkan Raja Hizkia mengingatkan kepada Tuhan tentang Tuhan mencatat tentang kehidupannya yang saleh. Makanya dikatakan, Tuhan ingatlah. Dan selanjutnya, itulah sebabnya kita mau belajar dalam perkara ini. Sangat mengherankan doa Raja Hizkia ini. Kita mau pelajari dan kita mau melihat pada diri kita. Kedua, mengapa Hizkia tidak meminta pertama-tama pengampunan dosa dalam doanya, malah sebaliknya menonjolkan kesalehannya dalam doa. Ini dia aneh, kok tak menonjolkan Tuhan ampuni saya. Makanya bahkan dia menonjolkan kesalehannya. Saudara, para penafsir menafsirkan
doa Hizkia ini hampir mirip dengan doanya orang Farisi. Jadi banyak orang menafsirkan doa Hizkia ini disamakan dengan doa orang Farisi. Apa itu doa orang Farisi? Saudara dapat baca Lukas, ya, di dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Wah, begini, ya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama. Perhatikan, aku tidak sama seperti semua orang lain. Lain toh? Aku tidak sama dengan semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalem, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, ini doa Farisi seperti ini. Doa orang Farisi oleh penafsir. Nah, doa Raja Hizkia oleh orang penafsir disamakan dengan doanya orang Farisi. Karena menonjolkan, ya, aku bukan penzina, aku bukan perampok, aku bukan, menonjolkan kesalehannya. Makanya doa Raja Hizkia, para penafsir menyamakan dengan doanya orang-orang Farisi. Saudara, kita pelajari doanya Raja Hizkia sekarang. Di dalam Yesaya 38 ayat 17b, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh di hadapan. Jadi di sini katakan sebab engkau telah melemparkan segala dosaku, dosanya Raja Hizkia, jauh dari hadapanmu. Berarti sudah ada pengampunan. Menurut Yesaya tadi, Tuhan mengampuni. Ya. Sekarang yang pertama, Hizkia bukan merasa dirinya suci. Makanya dia sudah tahu dia sudah diampuni. Jadi dia tidak merasa dirinya suci. Bahkan menyadari dosa-dosanya. Dia menyadari dosa-dosanya. Itu yang pertama. Dia tidak menyangka dirinya suci. Karena dia menyadari dosa-dosanya. Karena Tuhan telah mengampuni. Yesaya 39:17 tadi kita baca. Yang kedua, Hizkia berdoa berdasar janji-janji Tuhan. Kita tidak tahu toh. Kita baru tahu sekarang. Doanya Raja Hizkia itu kok begini. Tuhan, ternyata waktu kita pelajari rahasianya dalam doa Hizkia itu. Yang kedua, doa Raja Hizkia itu berdoa bukan berdasar, ya. Jadi Raja Hizkia berdoa berdasar janji-janji Tuhan. Pernah saudara melakukan seperti Raja Hizkia? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Baru sekarang waktu saya mendapatkan rahasia ini, saya juga enggak pernah.
berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan. Karena tidak terpikirkan. Yang kita pikirkan, kita sudah diampuni, diberkati, diselamatkan. Ya toh? Tapi di sini kita belajar doa Raja Hizkia untuk menanggapi janji-janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saya ulangi, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ini janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Kemudian janji Tuhan berikutnya, karena oleh aku umurmu, nah, oleh karena aku huruf besar, umurmu diperpanjang, umurmu diperpanjang, dan tahun hidupmu, tahun-tahun hidupmu ditambah. Ini janji Tuhan. Nah, Raja Hizkia berdasarkan janji Tuhan ini, dia berdoa. Itulah sebabnya mengapa dia berdoa, Tuhan, dia meninggalkan apa yang dia lakukan, ingin mengingatkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berjanji, orang yang takut Tuhan akan diperpanjang umurnya. Bahkan Tuhan sendiri akan memperpanjang umur dan ditambah tahun-tahunnya. Kenapa sekarang Engkau berfirman melalui Nabi Yesaya bin Amos yang memberitakan umurmu? Ya, sampaikan pesan terakhir pada keluargamu, karena engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kenapa umurku menjadi pendek? Pada Tuhan sudah janji mau memperpanjang umurku, dan sekarang umurku diperpendek. Kenapa? Nah, ini Tuhan mengingatkan. Dia berdoa berdasarkan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji mau memperpanjang umur Raja Hizkia, tapi kenapa sekarang tiba-tiba Raja Hizkia mendapatkan firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, sampaikan pesan terakhir, berarti umurnya pendek. Saudara, itu doa yang kedua. Hizkia berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, doa Hizkia bukan memprotes Tuhan, bukan, tapi untuk menguatkan imannya. Ya, untuk menguatkan imannya, berdoa kepada Tuhan. Karena Hizkia baru berumur 39 tahun dan dia memerintah baru 14 tahun. Saudara, itulah makanya Hizkia berdoa bukan memprotes, tapi menguatkan imannya. Yang keempat, doa Hizkia bergumul dengan Tuhan dan mohon kemurahannya. Saudara, bergumul dan mohon kemurahannya. Di dalam Yesaya 38 ayat 3 di sana katakan,
Yang sudah kita baca, saya akan baca ulang. Kata-katanya akan saya pertegas. Tuhan, ingatlah kiranya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangis Hizkia dengan sangat. Ini dia. Maka menangislah Hizkia dengan sangat. Ini yang menarik hati Tuhan, membuat hati Tuhan jatuh belas kasihan. Belum sampai Yesaya keluar dari istana, firman Tuhan itu datang kembali beritahukan kepada Hizkia, aku sudah melihat air matamu. Dia sudah melihat air mata Raja Hizkia. Makanya Tuhan menyuruh Yesaya kembali cepat kepada Raja Hizkia. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Nah, Tuhan menyatakan dirinya, firman Allah daripada Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu. Nah ini saudara, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air mata. Makanya pemazmur mencatat, tetesan air mata ditampung dalam kirbatnya, dicatat, dihitung oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, engkau yang mencucurkan air mata, engkau yang menangis karena sesuatu yang menyebabkan engkau hanya berseru-seru kepada Tuhan. Tetesan air mata itu tidak terbuang dengan cuma-cuma, tapi ditampung, dicatat dalam kirbatnya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Dan Tuhan berjanji kepada Hizkia, aku memperpanjang hidupmu 15 tahun. Puji Tuhan, Tuhan memperpanjang umur hidupnya. Yang tadi Yesaya berkata, pesan terakhir, sampaikan pesan terakhir pada keluargamu. Sekarang firman Tuhan, aku memperpanjang 15 tahun. Ini rahasianya yang perlu kita ketahui sekarang. Kenapa? Tuhan sudah berfirman, menyatakan supaya sampaikan pesan terakhir. Tapi Tuhan melihat, karena Tuhan mendengar doa-doanya dan tetesan air matanya, Tuhan memberikan firman, memperpanjang umur hidupnya. Saudara, di sini kita memahami hati Tuhan itu luar biasa. Hati Tuhan itu lembut. Dia akan melihat setiap tetesan air mata. Pemahaman kita, Alkitab kita pada malam hari ini, Tuhan hati yang lembut melihat
setiap pribadi-pribadi yang saat ini pada malam ini datang mendengar tentang PA malam ini. Mungkin kau mengalami seperti Raja Hizkia saat ini. Lakukan seperti Raja Hizkia. Karena Tuhan berkata, doamu telah aku dengar. Dan aku telah melihat tetesan air matamu. Hizkia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Dari sana keluar pengakuan kepada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dan hati yang lembut, berbelas kasihan. Saudara, bukan hanya itu, Tuhan berkata memperpanjang umurmu. Bahkan Tuhan berkata, aku akan melepaskan dari tangan Raja Asyur musuh yang akan menyerang Raja Hizkia. Tuhan akan melepaskan itu. Oh, puji Tuhan. Selain itu, Tuhan juga berfirman, aku akan memagari. Perlindungan daripada Tuhan akan memagari. Saudara, peranan tetesan air mata yang tercurah dari hati yang paling dalam dari Raja Hizkia kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan melihat tetesan air mata. Tuhan memberikan janjinya. Yang pertama, umurnya diperpanjang 15 tahun. Yang kedua, Tuhan akan melepaskan dari musuh Raja Asyur yang akan menyerang Hizkia. Dan Tuhan akan memagari. Janji Tuhan luar biasa. Dari itu saudaraku, Bapak, Ibu yang telah tekun ikut dalam pemahaman Alkitab, ayo kita mempelajari dengan sungguh-sungguh kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan ini. Kalau engkau sudah mendapatkan berkat dari pemahaman Alkitab, apa yang ada tertulis, bagikan pada orang lain. Bagikan pada orang lain. Saudara, saya merasakan luar biasa kasih karunia Tuhan. Kalau Raja Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun, saya juga mengalami, ya, di tahun 2019, saat itu dalam keadaan kritis saya, tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan melalui kehidupan saya di tahun 2019 sampai tahun 2022 ini, 3 tahun saya mendapatkan kesehatan daripada Tuhan. 3 tahun dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya tahun berikutnya pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Dari itu Bapak Ibu, tetaplah engkau dalam kasih karunia Tuhan. Jangan kendor untuk tetap belajar, menggali, memahami pemahaman Alkitab dengan pimpinan Allah Roh Kudus. Karena engkau akan mendapatkan butir-butir iman yang luar biasa. Lakukan selagi kita masih ada kesempatan. Selagi kita masih bisa. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Engkau membukakan mata hati kami, pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kalau Raja Hizkia dengan doanya, Tuhan, melalui pemahaman Alkitab yang kami sudah dengar pada malam hari ini, biar Tuhan juga membantu kami, para sidang atau para peserta doa malam yang mengikuti PA, mengalami juga suatu perubahan di dalam hidupnya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik, sangat baik, terlalu baik. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati para jemaat PA. Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia, khususnya kota Surabaya. Tuhan juga memberkati GPPS. Tuhan juga memberkati kami semua, para pengasuh dan pimpinan-pimpinan di dalam PA ini. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan akan menyinari dengan memberikan kasih karunia, dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya, memberikan damai sejahtera dan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kami malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Maju terus. Selamatan baru tahun 2023 yang kita mau lewati sekarang, tetap dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin.